Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya Pak. Kan tadi kita sudah melakukan beberapa wawancara mengenai penyakit Bapak. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Ya, mari silakan ke sana ya Pak. Baik, kita akan melakukan inspeksi atau melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki apakah ada kelainan atau tidak. Yang pertama kita melakukan lihat apakah ada kerontokan pada rambut atau tidak. Di sini tidak tampak kerontokan pada rambut. Kemudian kita lihat palpebranya apakah tampak pucat atau tidak. Di sini tampak pucat. Kita lihat lagi yang kanannya sama tampak pucat juga. Kemudian kita lihat bibirnya apakah tampak pucat atau tidak. Kemudian juga kita lihat apakah tampak luka-luka pada ujung-ujung bibirnya. Kita bisa lihat di sini bibirnya tampak pucat dan ujung-ujung bibirnya juga tampak luka-luka karena terjadinya kekeringan. Kemudian kita lihat di bagian area lehernya apakah ada pembesaran kelenjar atau tidak. Di sini tidak tampak pembesaran kelenjar. Kemudian kita lihat di bagian dadanya apakah di sini tampak simetris atau simetris. Di sini tampak simetris, tidak terjadi apa-apa. Kemudian pada perutnya kita lihat apakah ada nanti luka atau benjol-benjolan. Tapi Pak bisa diangkat ke juta. Di sini kita lihat pada bagian abdomen atau perutnya ini tidak tampak luka-luka maupun benjolan pada perutnya. Kemudian kita lihat ujung kakinya atau ekstremitas bawah, di situ tampak pucat ujung-ujung jarinya. Kemudian kita melihat di ekstremitas atasnya itu pada jari-jari tangannya itu tampak pucat dan terdapat purpura pada tangan kanannya. Kemudian tangan kirinya juga juga tampak purpura dan pucat. Baik, di sini kita akan melakukan palpasi untuk mengetahui denyut nadi pada pasien. Apakah denyut nadinya cepat atau lambat atau tidak teratur. Baik, denyut nadi tadi. Di sini denyut nadi pasien tidak teratur. Kemudian kita lihat kita lakukan perubahan palpasi pada bagian abdomen untuk mengetahui apakah ada pembesaran hepar atau tidak, atau disebut juga dengan hepatomegali. Ukurannya itu kita bisa lihat di atas spina iliaca dengan garis linea mid clavicula. Tapi padi bisa kita napas. Ya, tapi hembuskan padi. Ya, bisa kita napas Pak. Ya, tapi hembuskan padi. Baik, tapi padi selanjutnya kita palpasi di bagian kiri di atas spina iliaca segaris dengan linea mid clavicula. Tapi padi bisa kita napas. Ya, hembuskan kipa. Bisa kita napas. Ya, tapi hembuskan kipa. Di sini tidak tampak pembesaran hati atau tidak tampak pembesaran hepatomegali. Kemudian kita lakukan splenomegali, apakah ada pembesaran splenomegali atau tidak. Tapi padi bisa tarik nafas Pak. Ya, hembuskan Pak. Tapi bisa tarik nafas Pak. Ya Pak. Tapi satu kali Pak bisa tarik nafas Pak. Hembuskan Pak. Ya. Di sini juga tidak tampak splenomegali. Kemudian kita melakukan perabahan atau palpasi di aksila, apakah ada pembesaran kelenjar pada aksila atau tidak. Tapi Pak bisa kita turunkan baju tak. Tapi Pak bisa diangkat tangan tadi. Baik, di sini kita akan melakukan perabahan kelenjar pada aksila pada pasien. Tapi Pak ada sekitar rasa sakit Pak? Ya, tidak. Tapi ya baik Pak. Ya, dengan itu begitu juga di sebaliknya di bagian sebelah kiri. Tapi Pak bisa diangkat tangan tak? Tapi Pak ada kita rasa? Ya, bisa turunkan Pak. Baik, kemudian kita akan melakukan auskultasi pada bagian abdomen pasien. Apakah terjadi pembesaran usus atau tidak. Tapi Pak bisa diangkat lagi baju tak tadi? Tapi Pak bisa kita nafas. Ya,
tidak tampak ada pembesaran pada usus pasien. Setelah itu kita akan melakukan pengukuran atau penglihatan pada kaki pasien, apakah ada juga luka-luka atau tidak. Di situ kita lihat tidak tampak luka-luka ataupun ada benjolan sama sekali. Baik Pak, di sini kita tutup mata. Baik, di sini pasien kan datang dengan mengalami anemia, kekurangan zat besi, jadi tampak purpura pada jari pasien dan kuku-kukunya itu mengalami keriting. Baik Pak, makasih Pak Di. Bapak mungkin bisa pindah. Baik Pak, kita tadi telah melakukan pemeriksaan fisik ya Pak, dan menemukan beberapa ganjalan itu seperti palpebra Bapak atau kelopak mata Bapak pucat, bibir Bapak pucat, dan ada tampak luka karena bibir Bapak kering. Kemudian pada jari-jari Bapak, jari tangan dan kaki Bapak itu juga tampak pucat, dan kuku-kukunya itu tampak keriting karena terjadinya juga purpura. Tapi pada saat saya meraba di abdomen Bapak atau perut Bapak itu tidak tampak pembesaran hepar ya Pak, atau tidak tampak pembesaran hati. Baik Pak, mungkin kalau ada keluhan lagi yang Bapak rasakan, mungkin Bapak bisa kembali untuk memeriksakannya Pak. Lekas sembuh ya Pak. Setelah melakukan pemeriksaan fisik pada pasien, kita akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Pertama kita mengalirkan air sambil sabun. Tutup keran dengan lap dan menggunakan lap kering. Setelah itu kita kembali ke meja pasien.